Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. CGP 09 akan melakukan eh, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mardalena dari SKH YKDW 02 Kota Tangerang. Dan saya Dedi dari SMKN 3 Tangerang. Saya Indriati dari UPT SD Negeri Larangan 7 Kota Tangerang. Berikut, baiklah, selamat menyaksikan percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh kami bertiga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Indri. Gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Dedi. Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Bapak juga baik ya. Alhamdulillah baik. Ini Bu, terkait dengan kegiatan Ibu nanti, terkait dengan supervisi, sebelum kita melakukan itu, saya akan melakukan observasi dulu sebelum Ibu melaksanakan kegiatan itu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap nanti semuanya? Sudah disiapkan? Sudah Pak. Ya. Nah, jadi tujuan saya saat ini ialah terkait dengan terkait dengan apa yang ingin saya ketahui terkait dengan rubrik penilaian supervisi yang akan Ibu lakukan. Kemudian yang kemudian adalah bagaimana Ibu mengamati apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti pada saat pelaksanaan itu apakah berbobot atau tidak. Kemudian juga saya mau mendengar terkait dengan bagaimana coach merespon dari pertanyaan-pertanyaan Ibu sebagai coach. Nah, saya sih berharap pada saat pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu Indri terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Indri, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu nih. Ya, yang pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Mengatasi kesulitan belajar Pak. Mengatasi kesulitan belajar. Ya. Ya. Di sini kan yang ingin dikembangkan adalah terkait dengan kesulitan belajar. Betul. Kemudian kompetensi coaching apa kira-kira yang Ibu ingin dikembangkan, seperti mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan yang berbobot? Mungkin mendengarkan aktif ya Pak, supaya nanti bisa mendapatkan solusi untuk mengentaskan kesulitan belajar tadi. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini Bu Indri? Alhamdulillah Bu Dwi, hari ini saya sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah Bu sehat, gembira karena tadi juga ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Alhamdulillah. Nih ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu ke hari ini Bu? Ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu di sekolah. Oh itu bagus banget tuh Bu Indri. Apa ya tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut?
Saya ingin itu Bu, bisa meningkatkan, menciptakan kelas tuh yang kondusif, terus Mhm. menyenangkan Bu bagi murid. Jadi, belajar itu nyaman, gitu Bu. Oh, wah keren ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Eee, Membawa pembelajaran itu ya, kita dengan santai, Mmm, menuntun anak gitu ya Bu ya. Terus juga, mendampingi anak agar, bisa lebih baik lagi, kompetensi yang ingin dicapai juga tercapai, seperti itu Bu. selama ini ada tantangannya tidak, Bu, ketika Ibu menjalankan apa yang sudah, Ibu sebutkan tadi? Mmm, itu Bu, tantangannya itu sewaktu di kelas, itu kadang, situasi kelas ada anak yang kalau kita lagi ngajar masih ngobrol Bu. Iya ya. Padahal jadi membuat kelas tidak kondusif kan, Bu, ya, kalau ada yang Iya, jadi khawatir itu kan materi tidak tersampaikan dengan maksimal gitu ya, karena, mhm. dia sedang ngobrol dengan temannya, seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu, apa ya Ibu strategi yang Ibu lakukan? Iya Bu, saya lagi mencari strategi yang tepat nih Bu, supaya Mhm, anak-anak yang mau ngobrol itu, berkurang ya Bu ya, lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. mmm. Pernahkah Ibu melakukan, mencari sebab utamanya dulu, Bu? Kira-kira kenapa itu anak ngobrol ya? Apa karena mereka, eee, apa sih, tidak suka pelajarannya atau mereka bosan? Pernah tidak sebelumnya Ibu, mencoba mencari tahu kira-kira apa ya sebabnya? Saya sih sudah pernah, kalau setiap pembelajaran itu saya merefleksi Bu, gitu ya, apa ya, Mmm, apa mereka kurang memahami materinya gitu ya Bu, mhm, atau mungkin metode mengajar saya yang, perlu ada variasi seperti itu. Tapi sudah dicoba-coba sih Bu, eee, tapi itu dia masih ada anak yang saat kita mengajar itu ada Bu yang ngobrol. Nanti kalau mmm, ditanya, bingung gitu ya. Jadi kan, saya khawatir dia tidak maksimal ya Bu ya, di mhm. metode pembelajaran itu. Jadi saya bisa menarik kesimpulan tadi, bisa jadi si anak, ketika Ibu merefleksi itu karena ada rasa bosan ya? Atau bagaimana Mhm, tadi ya? Ada rasa bosan atau mungkin ada yang mereka tidak pahami gitu ya, dari iya, pembelajaran. Jadi mereka akhirnya ngobrol gitu? eee, gitunya ya bisa juga Bu, tapi Mhm, mungkin juga, mungkin mereka ada yang sedang entah apa yang sedang in gitu Bu untuk diobrolkan gitu, namanya, mmm, siswa-siswa itu sudah agak besar kan ya Bu ya, mhm, gitu. mmm. Kira-kira ada strategi lain nggak yang Ibu coba terapkan untuk ke depannya? Rencana saya sih pertama saya mau, mengubah metode mungkin ya Bu ya, dengan, seperti yang membuat mereka itu jadi tidak ada waktu untuk sempat mengobrol. Jadi pembelajarannya yang lebih, mengaktifkan siswa gitu ya Bu ya. Tidak yang, kalau seperti diskusi kan memungkinkan tuh Bu anak untuk ngobrol, mungkin nanti saya ubah Bu, saya variasikan metodenya atau mungkin nanti, saya juga mau, ngobrol dengan siswanya, mengapa mereka saat pembelajaran itu kok ngobrol sendiri, seperti itu. Mmm, iya berarti, Ibu selain Ibu mengubah metode pembelajarannya saat di kelas, Ibu juga mencoba ya untuk, mengajak anak berdiskusi gitu ya, Ya, mencari tahu dengan, mencoba mungkin face to face ya, Bu? ya, barangkali kan Nah, apa masukan dari anak gitu, mmm, apa yang bisa nanti, saya perbaiki, seperti itu Bu Dwi. nah, baik Bu, kayak sepertinya yang Ibu sampaikan itu nanti akan menjadi menarik untuk dicoba deh, Bu, ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi
diubah mungkin metode pembelajarannya tadi yang seperti Ibu sampaikan, kemudian mengajak diskusi. Jadi kita bisa tahu banyak ya kenapa sih kamu seperti itu gitu. Iya, baik. Nanti akan saya coba itu Bu, segera di pertemuan yang akan datang. Saya akan coba dulu untuk mengubah metode mengajar ya Bu ya, mungkin yang lebih mengaktifkan siswa. Setelah itu baru nanti saya mau menyempatkan waktu untuk mengobrol, diskusi dengan siswa gitu tentang seperti apa sih yang mereka inginkan. Jadi anak itu semuanya tidak ada lagi yang pasif itu ya Bu ya. Jadi semuanya aktif karena harapannya kan supaya apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai maksimal tercapainya. Seperti itu Bu. Jadi tadi Bu Indri mencobanya akan rencananya menerapkannya kapan nih Bu? Sesegera mungkin Bu, mungkin di pertemuan yang akan datang nanti saya akan dalam kegiatan pembelajaran itu akan saya ubah metodenya. Gitu. Baik Bu, sepertinya akan jadi menarik nanti ya Bu ya. Dan mudah-mudahan akan berhasil apa yang Ibu nanti terapkan. Ada lagi tidak Bu, selain yang sudah disebutkan? Mungkin ada lintasan pikiran gitu, sehingga mungkin Ibu bisa menyampaikan apa yang Ibu rencanakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya kan saya akan coba itu dulu Bu. Yang pertama saya akan mencoba mengubah strategi sama metode pembelajarannya dulu Bu, ya kan. Nanti bila memang masih belum ada perubahan yang signifikan, nanti saya akan diskusi dengan siswa. Dari situ bertahap jadinya supaya terjadi perubahan yang lebih baik gitu Bu. Baik Ibu, ada lagi atau sudah cukup? Sudah Bu, saya sudah punya gambaran untuk itu. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya Bu Indri ya anak-anaknya ya. Karena Bu Indri kan berencana akan mengimplementasikan ya, Ya. melaksanakan rencananya itu pertemuan secepat mungkin ya kalau bisa pertemuan yang akan datang. Iya, akan datang Bu. Baik Bu, akan saya lakukan nanti di pertemuan yang akan datang. Nanti kalau sudah sukses kabari ya Bu Indri ya. Saya nanti ikut senang mendengarnya. Siap Bu Dwi, terima kasih ya Bu Dwi sudah bisa memberikan waktunya untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Indri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indri, saya ingin menanyakan pertanyaan saya yang pertama. Silakan Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Ibu ingin mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Yang dengan diobservasi itu dari dua itu berarti ya Pak Dedi ya? Iya, dari dua itu Bu ya? Iya, dua-duanya Pak. Oh, jadi memberikan pertanyaan yang berbobot dengan Mendengarkan secara aktif. Oke. Ya. Baik Bu Indri. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan saya ketiga, bagaimanakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan terhadap coach Ibu? Ya, saya ingin kita memberikan layanan gitu ya Pak, agar si coach ini bisa menemukan solusi untuk mengentaskan kesulitan belajar yang dimilikinya saat dia mengampu di kelas si coach. Seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu berharap coachingnya ini bisa menemukan solusi dengan langkah-langkah yang baik itu ya? Betul, karena coachingnya ini mengalami saat mengampu murid itu ada siswa yang kesulitan belajar Pak, sehingga nilai KKM itu tidak tuntas gitu Pak. Baik Bu Indri, terima kasih nih
atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaannya nanti, pada saat Ibu ketemu dengan coach Ibu, tidak ada halangan dan tidak kendala, semuanya sukses. Terima kasih Bu Baik. Indri ya. Nah, Saya ada tadi. kegiatan lagi nih, mohon maaf saya udah izin pamit. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Baik. Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa kabar sore ini? Waalaikumsalam Bu Ilen, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ilen, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, Pak Dedi mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Betul Bu, betul. Oh ya, baiklah. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan nih ke Pak Dedi. Iya Bu Ilena. Apa Bu? Kira-kira kompetensi coach apa nih yang ingin Pak Dedi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya di sini sih saya fokus kedua Bu, ada mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Pak Dedi ya. Baik, Pak Dedi mau mengembangkan kompetensi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachnya. Nah kemudian bagian kompetensi apa yang ingin diobservasi nanti nih pada kegiatan coachingnya Pak Dedi? Jadi rencana saya bagian kompetensi yang spesifik yang akan saya observasi ada 2 Bu. Saya menanyakan pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Oh gitu, baik. Nah, kemudian satu lagi nih, ada pertanyaan pamungkas ya dari saya sebelum Pak Dedi melaksanakan kegiatan coaching. Terus sejauh mana nanti indikator ketercapaiannya kegiatan coaching tersebut? Jadi saat nanti saya diskusi dengan coach saya, jadi nanti saya akan menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dengan dirinya sendiri beserta dengan langkah-langkahnya. Jadi dalam diskusi saya nanti saya berharap coach saya bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu Bu Ilen. Oh gitu ya Pak Dedi, baik ya. Kira-kira kapan nih Pak Dedi mau melaksanakan coachingnya? Insya Allah 3 hari lagi Bu. Oh oke, 3 hari lagi. Baik, ya mungkin itu aja yang perlu saya tanyakan ke Pak Dedi ya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching ya. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Ilen atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Saya juga mohon pamit nih. Masih ada kegiatan yang lain gitu ya. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mister. Ada waktu nggak habis sholat zuhur? Sebentar. Oh iya Bu, ada Bu. Saya mau ketemu ya, mau ngobrol. Nanti saya ke ruangan ya. Sholat dulu sebentar. Oke, saya tunggu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ana. Silakan duduk Bu. Makasih Pak. Waduh, gimana kabar nih? Kabar sih alhamdulillah baik, cuma ada sedikit risau-risau gelisah gimana gitu. Oh, lagi risau. Iya tuh kelihatan dari wajahnya kayak gimana gitu ya. Ya. Apa nih yang dirasa Bu? Yang dirasa sih kurang enak perasaan kali atau tidak ada ketidaknyamanan sebenarnya di saya pengen saya ungkapin tuh biar berbagi atau sharing sama temen kali nemuin jalan
keluar gitu. Oh, pengen dapat jalan keluar ya, insya Allah lah Bu. Terus gimana tuh Bu? Ini kan ya, sebenarnya sih ini udah saya rasa 1 tahun yang lalu pernah ada gesekan lah sebenarnya sama teman gitu. Mungkin sih awalnya miskomunikasi menurut saya. Cuma akhirnya sampai sudah lebih setahun nih, kondisi itu tidak berubah. Kemudian yang tidak tahu masalahnya pun seolah-olah orang-orang yang paling tahu akan hal itu gitu. Karena mungkin dari pihak di sana bicara banyak hal mungkin ya. Kalau saya kan cenderung diam lah, terserah orang mau ngomong apa. Jadi sekarang ya apa ya, ngeganggu sih sebenarnya, rada-rada ya jadi gelisah, terus kok Oh, kondisinya nggak nyaman ya gitu. oh, jadi Ibu intinya punya masalah nih Iya, dengan teman kayaknya sejawat. Oh, itu sudah lama Bu? Sudah hampir hampir setahun ini? Sudah iya. hampir setahun ini? Oh, kira-kira kalau menurut Ibu eh, hal itu bisa terjadi kenapa Bu? Kayaknya sih Tadi kan miskomunikasi. tadi kan Ibu punya masalah dengan teman, kemudian Ibu dijudge sepertinya Ibu yang paling bersalah di situ. Kemudian juga ya eh, berjalannya juga sudah lama nih, sudah 1 tahun. Jadi kalau menurut Ibu ini apa sih sebetulnya yang menyebabkan ini terjadi? Menyebabkan ini terjadi mungkin miskomunikasi dan sayanya yang nutup diri kali. Artinya saya tidak mengkonfirmasi bahwa ini bukan kayak gitu loh kondisinya, tapi sayanya sih lebih cenderung ya udahlah diam aja karena saya pun memilih mundur ya, artinya nggak mau memperpanjang masalah atau keadaan, tapi kok malah tambah runcing karena yaitu makin panasnya orang-orang yang tidak tahu jadi so tahu karena dari satu pihak doang yang mendengar ceritanya gitu. Hmm, oh, jadi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Ana miliki ini, kira-kira kalau menurut Ibu apa sih yang akan Ibu eh, lakukan? Kalau menurut Ibu sendiri gimana? Saya sih Kira-kira? maunya tuh keadaan kan kembali normal ya, artinya satu sama lain tuh kita saling tegur sapa, kemudian lingkungan kerja pun akan terasa nyaman kan ya kalau kitanya memang satu sama lain ya saling bertegur. Tapi ya pada kenyataannya ketika mau ditegur juga diplengosin. Jadi saya juga bingung. Diulang Mas ini ya. Iya, Ya, jadi setelah tadi Ibu apa namanya menceritakan kepada saya nih, tadi kan sampai sampai diplengosin ya, kan nggak enak banget kalau diplengosin Bu. iya, Kira-kira supaya miskomunikasi itu apa ya berjalan seperti sedia kala kan dulu tetap akrab kan, iya, tetap bercanda, tetap tegur sapa. Namun setelah peristiwa itu terjadi kok tiba-tiba seperti dunia runtuh gitu ya. Artinya ada perubahan drastis banget 180 derajat. betul. Jangankan untuk bicara, untuk ngomong aja melengos, untuk bertemu aja melengos. Mm-mm. Jadi ini kan memang apa harus segera diselesaikan. Tapi kalau menurut Bu Ana nih, ya dari miskomunikasi yang tadi Ibu sudah ceritakan ke saya, kira-kira kalau menurut Bu Ana sendiri, Bu Ana ini harus bagaimana nih untuk menyikapi hal yang masalah ini gitu? Mungkin minta pihak ketiga atau orang ketiga kali ya Pak, Oh, memfasilitasi agar bisa duduk bareng, kemudian mengungkapkan unek-unek dia kali ya, kemudian mengungkapkan unek-unek saya juga, atau jadinya kan permasalahan yang mungkin dia dengarnya satu pihak, kemudian ngambil kesimpulan sendiri, kalau kita dijembatani mungkin ada jalan keluar gitu kan ya. ya kalau itu kalau menurut saya juga bagus Bu ide Bu Ana ini. Artinya Ibu Ana
membutuhkan pihak ketiga ya, sebagai sebagai teman untuk membantu menyikapi masalah ini. Artinya Bu Ana butuh pihak ketiga ya di dalam Iya. menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira itu juga bagus Bu. Mungkin di kemudian hari nanti setelah ini mungkin Ibu bisa melakukan hal ini sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak panjang. Dan kemudian kalau menurut Bu Ana sendiri setelah nanti melakukan mengundang salah satu teman Ibu untuk membantu menengahi di dalam permasalahan Ibu, kira-kira bagaimana Bu? Setelah nanti Ibu Ana dan yang bersangkutan beserta mediator tadi, kemudian nanti apa yang Ibu lakukan kira-kira? Kayaknya sih saya mungkin minta bantuannya langsung ke kepala sekolah kali ya Pak. Kalau misalnya ke teman sejawat atau lebih senior, karena banyak juga yang sudah terpengaruh, artinya sudah sepaham atau sependapat dengan apa yang dia bicarakan. Kayaknya sih saya perlunya memang manajemen top atas langsung kali ya untuk memfasilitasi apa yang sedang saya hadapi gitu. Jadi kalau nanti Ibu sudah termediasi nih antara Ibu Ana dengan yang bersangkutan dan kepala sekolah misalnya. Terus komitmen Ibu kira-kira apa nih kalau sudah sudah terjalin komunikasi di antara Ibu dan kepala sekolah dan yang bersangkutan. Kira-kira komitmen Ibu gimana? Ya komitmennya akhirnya kami kan bisa bekerja sama lagi, bisa bercengkraman lagi, suasana situasi di sekolah pun pasti akan nyaman lagi karena kan itu mempengaruhi kami ya sebagai pengajar satu sama lain saling cuek atau acuh pura-pura nggak kenal gitu. Ketika memang sudah difasilitasi sih insya Allah kan sudah lama ya mungkin ego kami sudah saling pada turun nih. Kemarin kan mungkin masih kan ya masih bukan gue yang salah, lu yang minta maaf mungkin gitu karena kan sudah berjalannya waktu dan difasilitasi sama kepala sekolah, insya Allah lah satu sama lain mudah-mudahan sih egonya kami sudah turun dan ya bisa berjalan normal lagi seperti dulu-dulu sebelum kejadian ini. Oh, alhamdulillah Bu Ana kalau memang tadi itu sudah betul bagus tuh solusi-solusi yang Ibu Ana sebutkan tadi. Artinya Bu Ana tadi mau mengikut sertakan pihak ketiga, kemudian juga mau berkomitmen untuk menurunkan itu. Bagus tuh Bu Ana idenya. Ya, mungkin saya kira itu bagus sekali apa yang Ibu katakan tadi. Alhamdulillah Pak Deddy, saya jadi nemuin pencerahan nih setelah ngobrol dan sharing. Selama ini kan mungkin saya juga egonya masih tinggi ya. Nanti mungkin besok saya ketemu kepala sekolah, kemudian komunikasi biar biar segera difasilitasi, kemudian ya keadaan kan normal lagi ya. Nanti minggu depan saya balik lagi bercerita lagi ya mudah-mudahan apa yang sudah saya share, kemudian apa yang saya sudah utarakan berjalan lancar dan ya semuanya akhirnya baik-baik saja. Ya, oke bagus Bu Ana. Ya. Terima kasih ya Pak Deddy Ya. telah mendengarkan saya nih sudah jadi teman dengar lah pada hari ini. Saya permisi dulu ya, sudah azan asar mau sholat dulu. Makasih ya. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Bu Ana. Semoga sukses ya, semoga berhasil. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ilen. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Ilen, hari ini kan kita akan bertemu ini mau membicarakan untuk kegiatan kita akan mengadakan coaching ya untuk supervisi pendidikan. Ya. Itu saya akan membicarakan untuk rubrik penilaiannya dulu. Gimana Bu Ilen, sudah siap belum? Ya, Bu.
Oke. Nah, nanti tuh yang akan diamati proses nanti coaching yang akan dilakukan Bu Ilen. Apakah coaching yang dilakukan nanti sesuai tidak dengan alur Tirta. Terus di mana dalam alur Tirta itu kan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya ya salah satunya. Nah untuk Bu Ilen kira-kira kompetensi apa yang mau Bu Ilen kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi ini Bu, saya ingin dapat mengelola kelas dengan baik. Oh begitu, baik. Jadi Ibu yang mau Ibu kembangkan mengelola kelas dengan baik. Kan di dalam coaching itu kan ada Ibu mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari item-item itu mana yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat kita melakukan coaching? Saya akan mendengarkan aktif, Bu. Ada lagi selain mendengarkan aktif? Ya mungkin saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat melancarkan proses kegiatan coaching ini, Bu. Oh gitu, baik. Adakah tujuan Ibu mengambil 2 item materi itu Bu untuk pelaksanaan coachingnya? Saya itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Makanya saya perlu kayaknya ngobrol banyak nih sama Bu Indri gitu. Oh baik. Oke kalau gitu nanti Bu Ilen persiapan dulu. Next nanti kita bertemu. Kita akan laksanakan tugas coaching itu ya Bu ya. Sekarang saya permisi dulu Bu karena masih ada pekerjaan yang lain. Terima kasih ya Bu Ilen untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Indri. Assalamualaikum Bu Ilen. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ilen, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Rina, alhamdulillah baik. Ada apa nih? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Iya Bu Ilen hari ini sedang sibuk nggak? Saya mau sedikit berdiskusi. Oh enggak sih, kebetulan hari ini saya banyak waktu senggang. Iya Bu, mungkin saya ingin berdiskusi dengan Bu Ilen sekitar 10 atau 15 menit. Oke, apa nih yang mau diobrolin hari ini? Ini saya ingin berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di kelas 6 saya Bu. Kenapa tuh di kelas 6 Bu Rina? Iya, gini Bu, sekarang ini saya kan guru kelas 6 ya. Nah, di kelas saya yang kelas 6 sekarang ini, saya tuh merasa kelas saya itu seperti tidak ada rasa kebersamaannya gitu, terutama pada siswi ya, pada murid perempuan. Jadi anak-anak perempuan itu kayak masih terlihat mereka tuh berkelompok-kelompok gitu, kayak ada gap-gapnya gitu. Jadi kalau ketika saya melakukan metode diskusi gitu atau kegiatan di luar, terkesan seperti mereka tidak mau bersama-sama bareng-bareng gitu Bu. Oh gitu. Iya. Bu Rina merasa bingung ya dengan keadaan tersebut. Nah, menurut Bu Rina di kelas Bu Rina itu idealnya pembelajaran itu seperti apa? Idealnya itu saya ingin mereka bisa melaksanakan pembelajaran gitu ya, terutama kondisi di dalam kelasnya tuh mereka bisa berdiskusi bersama-sama, bergabung gitu ya, satu kelas tuh terasa menyatu, kemudian bisa saling berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Seperti itu, Bu.
Oh, jadi menurut Bu Rina belum ideal ya. Idealnya itu mereka bisa berkolaborasi, bisa melaksanakan tugas bersama-sama. Nah, ngomong-ngomong nih, apa yang sudah Bu Rina lakukan agar murid-murid dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka gitu? Jadi gini, sebenarnya saya tuh sudah memasukkan metode pembelajaran secara diskusi, Bu, gitu. Dan saya lihat mereka aktif gitu. Terus, Ya, mm-mm. kan Bu Rina sudah memasukkan beberapa metode pembelajaran ya, dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya juga. Tapi kolaborasi antara murid itu belum sepenuhnya muncul, gitu ya? Iya, Bu. Gitu. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Rina itu ada di skala berapa? Kayaknya saya ada di skala 6 kali ya. 6. Nah, skala yang ideal yang ingin Bu Rina sebenarnya nih yang ingin Bu Rina capai itu di skala berapa? Di skala 9 atau 10. Oh gitu ya. Oke, baik. Selain metode kira-kira dengan cara apa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang agar mereka itu bisa berkolaborasi di dalam kelas, kira-kira cara apa yang bisa Bu Rina lakukan? Ya, mungkin saya harus memotivasi murid kali ya, sebelum melakukan penilaian sikap, kemudian penilaian sikapnya juga saya tekankan, dan di akhir kegiatan saya melakukan refleksi, kemudian memberikan apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaannya. Oh gitu. Nah, anak-anak itu kan di dalam kelas berkolaborasi, berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya mereka itu. Nah, kira-kira ada cara lain nggak sih selain diskusi untuk mencapai tujuan pembelajarannya Bu Rina itu di kelas? Mungkin saya bisa melakukan itu kali ya Bu ya, permainan-permainan gitu, permainan-permainan saling mengenal teman sekelas gitu, biar mereka bisa lebih mengenal dan lebih akrab. Oh iya, luar biasa ya Bu Rina ini ya. Nah, kira-kira rencana ke depannya apa? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti. Kemudian saya juga akan menekankan di penilaian sikap bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian dan merupakan keterampilan untuk gitu. mereka dan itu sangat penting gitu. Mungkin di akhir pembelajaran juga saya akan melakukan refleksi bersama anak-anak gitu. Gitu. Kemudian saya juga menyisipkan ini kali ya, permainan-permainan bergu supaya mereka bisa lebih saling mengenal. Nah, menurut Bu Rina ini, apa kira-kira komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi tersebut yang akan Bu Rina laksanakan? Saya akan mengecek kembali RPP yang sudah saya buat nih. Ya, saya akan memasukkan yang tadi saya sampaikan, memberikan motivasi di awal pelajaran, kemudian memasukkan permainan-permainan, kemudian saya juga di akhir pelajaran itu saya melakukan refleksi bersama anak-anak gitu, supaya mereka bisa lebih akrab sehingga terbangun kolaborasi di antara mereka. Oh gitu. Iya. Bagus sekali ya Bu Rina ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa laksana dan konsisten ya dilaksanakan. Nah, menurut Bu Rina, apa sih yang didapat dari hasil percakapan kita dari tadi awal sampai akhir ini? Iya Bu, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, di mana murid-murid saya tuh masih ada gap-gap, ya. Jadinya mereka bisa lebih berkolaborasi. Seperti itu. Jadi suasana kelas terasa lebih akrab dan mereka bisa kerjasama, berdiskusi, berkolaborasi. Oke. Alhamdulillah ya Bu Rina sudah bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan rencana Bu Rina
akan membuahkan hasil. Jangan lupa ya, nanti hasil perkembangannya dikomunikasikan ke saya ya. Semoga kita bisa menjadi referensi juga buat teman-teman guru yang lain. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Ilen, atas waktunya. Oke, terima kasih juga Bu Rina udah mau sharing-sharing sama saya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi ya dengan sesama teman sejawat. Jadi buat memastikan di kelas gitu, membuat pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan buat siswa siswa. Ya, terima Iya, kasih ya. Bu Ilen. Iya, Bu Ilen, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.